dia datang nanya, Mas, saya mau wawancara sama Puri Setia, orangnya di mana ya? Dia nanya ke saya. Orangnya lagi take, tungguin aja di sini. Saya kesel gitu. Nggak tahu ini mungkin cinta pada pandangan pertama. Saya ngelihat dia itu ada bisikan dalam hati kecilnya. Jangan-jangan ini jodoh gue nih. Jauhkanlah perasaan bahwa saya suka sama dia. Hilangkanlah gitu. Jadi biar biasa aja kayak saya sama teman-teman yang lain gitu. Komunikasinya benar-benar susah. Telepon nggak diangkat. Saya sholat terus ini jodoh saya kok bukan. Di masa kebimbangan. Oke. Kalau Winda kan dari awal ya udahlah ya. Aduh apa sih gitu kali ya. Iya. Nah, apa yang membuat itu menjadi berbalik? Saat itu umur aku itu 22, aku mikirnya aku juga tahu Mas Puri itu udah, maksudnya backgroundnya dia aku tahu gitu. Terus Ya, aku tahu secara reporter ya pasti, tapi datanya lengkap dong. lah, aku tahu banget gitu. Terus dan aku tahu Mas Puri ini ngedeketin aku. Maksudnya kayak kelihatan. Kerasa ya. Kerasa Kan nggak banget. bisa dibohongin Nggak bisa dia. dibohongin, Kan nah. artinya dia jujur. Ya Aku Mas ya, to the pria point jujur. sih. Jadi saat itu sebenarnya aku to the point, kalau aku nggak suka ya aku akan bilang nggak suka, Mak. Waktu itu dia sempat menyatakan cintanya itu, lewat waktu itu kamu WhatsApp aku ya. Jadi aku tanya, Ditodong, belum saatnya sih? nembak itu. Iya, dia gugup banget kayak kenapa sih Miss WhatsAppin terus gitu, maksudnya kenapa gitu. Aku to the point dan dia tahu aku cuek banget sama dia gitu. Iya aku dia panjang banget kayak bikin cerpen. Intinya tentang perasaan dia. Terus aku kayak kan bener dia suka sama aku gitu. Terus aku bilang intinya aku nggak mau PHP gitu kan. Mas maaf ya, aku tuh menganggap Mas Puri sebagai narasumber sama narasumber profesional kerja gitu. Jadi aku nggak mau bikin Mas Puri itu berharap sama aku gitu. Ya udah kalau misalnya aku udah ngomong kayak gini ya udah, Mas Puri bisa cari yang lain, aku juga ya udah gitu. Go on with my fokus life kerja, gitu ya. Dan aku nggak ngomong sih, tapi dalam hatiku yakin pasti Mas Puri tuh nyarinya istri. Dan saat ini aku belum mau, karena aku mikir masih muda, aku pengen nikahnya tuh 25 gitu, 26 kayak gitu. Terus oh gitu ya, tapi aku boleh nggak tetap jadi temen Winda gitu ya? Boleh kalau cuma temen, aku bilang gitu, nggak apa-apa, aku malah seneng. Ya udah tuh. Terus Gigi ya Mas gigi ya. banget. Nah setelah itu aku heran kok dia tetap keke. Aku kan udah bilang jangan ngedeketin aku, jangan ngejemput aku, tapi tetap Mak, dia tetap. Sampai akhirnya 1 tahun aku hitung, lama-lama aku terbiasa. Jadi Berarti bener yang diomongin Mak. Astagfirullahaladzim Mas Pur. Jadi saat dia udah 1 tahun nih, gila nih orang 1 tahun beneran loh. Ditolak berkali-kali, pas dia nggak ngechat atau nggak apa, kok aku kayak nyariin gitu. Ya Allah Mas Pur. Masya Allah, emang pinter ini manusia ini ya. Dulu dia pernah, aduh gimana ya Mak, soalnya gini-gini, aku kan soalnya udah gini, udah punya anak gini, dia kan gini, dia kan gitu. Mas, yang penting cewek itu kalau dia udah tergantung sama kita, kalau dia udah ngerasa nyaman sama kita, Oh itu idenya. dia akan nyari. Jadi lakukanlah apa yang membuat dia bahagia. Kalau keluarganya jadi utama, dekati keluarganya. Iya bener. Kalau datang mama papaku tuh suka banget buah semangka. Dari dulu, aku kalau kerja tuh suka begitu. Dia kalau datang beli sedus. Saya bener buah ini terus pasti ngajak ngobrolnya tuh mama papa. Terus aku kayak didiemin tuh kayak ini ngapain sih ke mama papa? Oh kamu ngelobi mama papaku ya? Iya, tapi dia cerita awalnya gitu, tapi mama papanya Baik sih. senang sama aku Mak. Ya alhamdulillah. Cuman perjuangannya antar jemputnya jauh ya. Wah luar biasa. Oke. Akhirnya karena udah 1 tahun terus aku ngerasa dia rajin Ngangenin sholat. ya, ngangenin. Manis ya lama-lama.
lama dilihat dunia tuh manis gitu. Terus kayak ngangenin. Terus dia sama keluargaku diterima, terus aku juga sama dia ngerasa yang tadinya aku pikir nggak cocok sama aku gitu. Tapi ternyata Banyak hal dari dia. banyak hal yang justru ternyata yang ini loh yang aku cari gitu. Iya, Maaf, di jadi- situ dia masuknya. Keren, keren Mas Pur. Winda, ngerasa nggak ini sebenarnya adalah cara Allah untuk Iya. membuka Oke. apa yang Winda rasain waktu itu? Iya, Apa yang Winda, oh ya ini ya Allah, terima kasih ya. Akhirnya ternyata Mas Pur lah. Jadi saat itu aku jadi 1 tahun setelah dia ngedeketin aku, dia umroh. Bulan Februari, aku ingat banget. Nah, bulan itu juga aku ke Singapura buat kerja gitu. Nah, aku ketemu temenku cewek satu kamar, dia baru nikah. Aku cerita, aku gini, aku udah 1 tahun, terus aku bingung mau dibawa kemana karena aku belum yakin banget, tapi juga aku nggak bisa pisah sama dia gitu. Ya, so sweet. Karena udah terbiasa gitu. Terus aku kayak gimana ya, apa udahan aja. Terus dia mikir gini, dulu aku nikah baru 5 bulan, tapi aku juga posisi kayak kamu. Tapi jawabannya itu pas aku sholat istikharah, kata dia gitu. Masya Allah. Terus aku sholat berturut-turut biar yakin itu jodoh aku apa bukan, kata dia gitu. Nah, seminggu atau sebulan setelah dia sholat rajin itu, tahajud, istikharah, terus kayak gitu, tiba-tiba mantep aja hatinya, kata dia gitu. Coba kamu lakuin deh, dia gitu. Terus aku mikir, oh iya bener kali ya, selama ini aku ngerasa harusnya aku mintanya sama Allah biar aku yakin. Jadi kalau aku enggak, ya udah enggak gitu. Kalau iya ya udah nikah gitu ibaratnya. Karena dia mintanya nikah mulu. Ya iyalah, kan nggak mau dilepas. Jadi sebenarnya gini ya, Masya Allah banget ya Mas Pur. Winda, berarti sebenarnya perjalanan kalian ini udah betul-betul tuntunan awal Allah ya. Karena Mas Pur sendiri semakin giat beribadah pada saat ada tujuan, walaupun ada tujuannya. Karena memang kita juga kan berdoa kadang-kadang pamrih sama Allah ya. Pengen ini ya Allah, aku udah gini, pengen gini kan gitu ya. Nah, Mas Pur lakukan itu. Mas Pur semakin mendekatkan diri pada Allah. Winda juga ternyata juga larinya ke sana. Dan Allah bukakan semuanya. Udah tuh Mak, dia akhirnya dia umroh nih, katanya dia fokus, katanya dia cerita lah, dia doa. Nah, aku yang di sini juga sholat berharap dapat jawaban. Lebih dari sebulan, aku ngerasa kok aku kayaknya nggak dijawab-jawab. Aku mikirnya gitu, kayak biasa aja gitu, kayaknya belum ada solusi. Belum ada kepastian dalam diri sendiri. 3 bulan justru Mak, kayak nah September kan aku lamaran tuh Mak. Dia tuh nanya, ayo dong aku pengen banget nikah, aku gini-gini, ibu udah keluarga juga udah tahu, udah setuju sama kamu, kayak gitu. Aku sholat lagi tahajud, terus aku sempet puasa juga Senin Kamis, tapi nggak rutin sih kalau puasanya, lebih ke sholatnya. Akhirnya aku nggak ngerti gimana caranya, dia udah pusing banget masalah ngajakin aku mulu, tiba-tiba aku nggak tahu hari apa itu, tiba-tiba gini, tanggal 25 aja Mes kita lamarannya. Masya Terus Allah. aku merasa mantep tiba-tiba, dan aku baru sadar, kok aku mantep banget ya. Oh ini jawaban dari sholat, kayak gitu. Gitu, jadi bener ya. Kemantapan hati. Kita tuh harus tetap usaha dan berdoa, ada pasti. Mas Pur jelas usahanya gigi. Winda juga usaha untuk mengelaknya juga cukup kuat. Ya kan, sampai akhirnya dicolek-colek sama Allah kan. Coba deh yang bener deh. Gitu kan, akhirnya berdua memohon kepada Allah untuk ditunjukkan yang terbaik bagaimana. Dan waktunya kapan, betul-betul Allah yang punya kuasa ya. Jadi pada saat kita punya tujuan, kita memang selalu berusaha mendekatkan diri sama Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan istiqomah, nggak cuma karena ada tujuan aja ya kan. Karena begitu Mas Pur punya tujuan, Winda pun juga punya tujuan, akhirnya dipersatukan. Apa yang paling terasa dan paling disyukuri pada saat kalian bersama akhirnya Allah izinkan untuk bersama menikah, apa yang paling disyukuri? Mungkin berdua bisa sharing sama teman-teman di sini. Ya, kalau saya ya bahwa apa tadi yang nggak saya punya ketika saya sendiri, ya termasuk kasih sayang, perhatian, pada akhirnya saya punya. Artinya lengkap, jadi kan hidup saya. Masya Allah. Kayak gitu, artinya ketidakpunyaan saya waktu saya sendiri tadi, waktu saya sering kesana kesini, saya sekarang menjadi punya. Artinya ya udah sekarang menjadi lengkap. Hadiah dari Allah ya. Hadiah dari Allah.
Masya Allah. Winda apa? Aku ngerasa hidupku lebih tertata. Jadi kalau dulu sebelum menikah itu aku mau ini, aku mau itu, bla 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 gitu. Dan kebentur gitu, maksudnya jadi bercabang. Tapi pas aku udah punya suami, terus aku punya rumah, ya aku punya apa ya, kepala keluarga intinya, dia tuh ngajarin aku iya gitu. Terus kita ibadah bareng iya gitu. Terus katanya kan menikah itu adalah separuh ibadah ya, Mak. Betul, Terus betul, memang apapun yang ibadah. dilakukan istri sama suami itu menjadi pahala dan sebagainya. Aku ngerasa sekarang lebih dekat aja sama Allah gitu. Amin, Masya Allah. Jadi lebih ibadah tuh lebih dipermudah karena sekarang kunci surga itu kan nggak cuma sama orang tua tapi juga sama suami juga. Pengabdian pada Pengabdian suami. pada Jadi ini suami. ladang ibadah Ladang loh. ibadah Ladang aku. ibadah banget loh. Sebenarnya Gimana ya? ya, Luar biasa. aku ngerasa seperti itu. Mungkin kalian yang belum nikah ya nggak ngerti apa yang aku maksud, tapi nanti setelah nikah kalian akan ngerti. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya. Tapi itu dulu yang harus disyukurin. Yang penting pada saat kita sudah jadi bersama, itu rasa syukur, rasa Iya, alhamdulillah, bersyukur. rasa nikmat. Kalau itu sudah ada pada diri kita, nah benturan-benturan, problem-problem, masalah-masalah menjadi nggak terlalu berarti karena dilakukan bersama. Bersama, ya. Jadi kalau ada masalah kita cari solusi bareng gitu. Kalau dulu kan sendiri gitu. Terus apa ya pusing sendiri. Kalau sekarang tuh apa-apa ada teman sharing. Apalagi dapat suami bijaksana ya. Iya, apalagi dapat suaminya tuh yang bijak sekali. Mateng sekali. Dewasa loh Mas Dewasa, Pur jadi nih. banyak pelajaran yang aku dapat juga dari